got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, hold that, sleep on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ya jama'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Ananda semuanya, seburuk-buruknya orang, sepelit-pelitnya orang adalah orang yang ketika kita membacakan atau menyebut nama Nabi, orang tersebut tidak mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu ulangi lagi ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pembelajaran kita kali ini sebelumnya sudah ada kan yang punya buku paket. Kemarin ibu suruh kan kalian untuk meminjam buku paket ke perpus. Siapa yang belum? Bagi yang belum silahkan pinjam sekarang, dan bagi yang sudah silahkan buka halaman 3. Baiklah, ibu akan mengabsen terlebih dahulu Ananda semuanya. Siapa yang tidak hadir? Baiklah, silahkan buka buku paketnya halaman 3. Kemudian kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu materi tentang membiasakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Sebelumnya ibu mau tanya dulu kepada Ananda semuanya, apa itu sederhana? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab angkat tangan. Apa itu sederhana? Oke, silahkan. Ya, betul sekali. Jadi, kata sederhana itu maknanya adalah sesuatu yang tidak berlebih-lebihan. Jadi maknanya adalah sederhana itu kita tidak melakukan pemborosan, kita tidak melakukan sesuatu berlebih-lebihan. Nah, untuk di sini kan terdapat 2 materi, membiasakan hidup sederhana dan menyantuni duafa. Nah, pada materi yang pertama, membiasakan pola hidup sederhana, kita akan melihat di sini Quran surat Al-Furqan ayat 67. Silahkan Ananda semuanya perhatikan ayat ini, kemudian perhatikan juga terjemahannya. Nah, ibu tunggu 5 menit ya. Oke. Mari bersama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qauma. Ulangi lagi ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam
yaqturu wa kana baina dzalika qauma. Nah, kita lihat dulu ya mufradat ayatnya. Wallazina, dan orang-orang, wallazina idza, yang apabila anfaku yang membelanjakan harta, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yuqturu, dan tidak pula kikir, wa kana baina dzalika qauma. Nah, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah orang yang demikian. Jadi di sini dapat kita lihat pada ayat pertama, ayat Quran surat Al-Furqan ayat 67, bahwa Allah memerintahkan kita ketika berbelanja, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mengapa demikian? Karena kata berlebihan itu disebut sebagai kikir, dan orang kikir ini sangat dibenci sama Allah. Kemudian pada ayat di atas disebutkan apabila manusia atau orang yang beriman membelanjakan hartanya, hendaklah ketika membelanjakan tidak boleh boros. Karena apa? Sebab gini, ketika kita berbelanja pasti ada orang yang lebih membutuhkan gitu. Kita kita belanja dengan boros, sedangkan ada orang lain yang mencari makan saja susah gitu. Kemudian kita dalam ayat tersebut kita tidak boleh juga berlaku kikir. Kenapa? Karena kikir itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Jadi solusinya bagaimana, Bu? Nah, kita harus berada di tengah-tengahnya. Tidak kekurangan, tidak berlebihan, melainkan di tengah-tengahnya, sedang-sedang saja. Siapa di sini yang suka berbelanja namun boros? Angkat tangannya. Nggak ada ya, nggak ada yang jujur. Nggak apa-apa. Itu kan sesuatu aib gitu. Baiknya kita menyembunyikan saja. Setelah belajar ini, kita perbaiki lagi. Bagi yang suka belanja atau mengeluarkan hartanya dalam keadaan boros, lebih baik sekarang kita hentikan ya. Kemudian kalau kita berbelanja itu, belanjalah sesuai keperluan. Jangan membeli sesuatu yang tidak penting, yang tidak kebutuhan kita, namun keinginan kita. Contohnya, kita pergi ke pasar nih, kita pergi ke pasar kan. Namun kita melihat, wah barangnya lucu gitu. Nah, itu apa? Niatnya membeli barang karena lucu, bukan karena butuh. Contohnya kalau yang butuh, kita dari rumah kita udah ngelis apa yang mau kita beli. Contohnya kita mau beli baju gitu, buku gitu, bukunya satu, bajunya satu untuk keperluan kita. Kemudian pas sampai di pasar, baju tadi harusnya kita beli satu, malah kita beli 3. Baju tadi, buku tadi yang harusnya kita beli 1, jadi kita beli 5. Itu apa namanya? Pemborosan. Jadi belilah sesuatu itu sesuai kebutuhannya, jangan berlebih-lebihan. Kalau kita dari rumah udah mau pergi, udah mau beli 1, ya 1 kita beli, jangan kita lebih-lebihkan, karena itu tidak baik. Kecuali ya apabila kita butuh baju, misalkan kalau kita butuh 5 bukunya, kita perkirakan terlebih dahulu. 5 ini buku untuk apa saja? Apakah buku ini tidak dimakan rayap aja gitu, ya kan? Nah, kemudian pada ayat ini kita diminta juga untuk selalu bersedekah. Maknanya, kenapa kita harus bersedekah? Karena sedekah itu sebagai bentuk amalan yang tidak akan pernah tertolak, kecuali kita bersedekahnya dalam keadaan ingin dipuji manusia.
Kemudian kita dalam bersedekah itu kita harus ikhlas karena Allah. Karena apa? Karena kalau kita hanya mengharapkan pahala itu tidak cukup, Ananda. Harapkanlah ridho rahmat dari Allah, bukan semata-mata karena ingin dapat pahala, ingin dapat surga. Tahukah Ananda semuanya, apabila kita ingin masuk surga, jangan kita meminta surga, tapi mintalah rahmat Allah, tapi mintalah ridhonya Allah. Kalau Allah ridho sama kita, insya Allah kita mendapatkan surganya. Dan juga ada orang gitu, contohnya nih, ada orang dia ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, makanya dia ingin bersedekah pula sebanyak-banyaknya. Kemudian nampak sama orang, diceritakannya sama orang, itu sesuatu yang tidak baik. Dan juga ya anak-anak semua, ibu minta jangan pernah, apalagi kalau kita bersedekah itu ibaratnya kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri kita pun tahu. Maknanya apa? Kita memberi kepada orang, namun kita memberitahukan kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh, karena sebaiknya kalau kita memberi, yang tahu itu hanyalah kita dan Allah saja. Jangan sampai orang lain tahu. Kalau orang lain tahu gimana, Bu? Kan kita nggak ngasih tahu. Iya, itu makan lebih baik gitu. Bukan lebih baik, itu nggak apa-apa gitu. Kita memberi niatnya sembunyi-sembunyi, namun nampak sama orang, itu nggak apa-apa, karena itu cukup hanya Allah saja yang menilai keikhlasan kita. Oke? Dan juga dalam bersedekah itu kita harus memikirkan juga kebutuhan kita. Jangan kita bersedekah semata-mata untuk mendapatkan pahala yang banyak. Enggak, kalau kita ikhlas, insya Allah kita mendapatkan pahala juga kok. Bukan tergantung ikhlasnya gitu, bukan tergantung banyaknya, tapi tergantung keikhlasan kita. Kemudian ya, ayat ini mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam memberlanjakan harta. Dan juga untuk Ananda yang mau bersedekah, silahkan bersedekah, tapi niatnya harus ikhlas karena Allah. Jangan semata-mata untuk dipuji manusia, oke? Nah, kemudian di ayat selanjutnya nanti, oh ya, Ibu lupa, nanti habis pembelajaran kali ini kita akan menghafal ayat ini, kemudian setorkan ke Ibu itu sebagai nilai harian bagi Anda semua. Oke, pada ayat selanjutnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang bunyinya, mari kita baca sama-sama ya, sama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa abnas sabili wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Nah, coba perhatikan dulu ayatnya Ananda semuanya. Mari kita lihat dulu mufradat ayatnya, kosakata atau mufradat.
Wa atizal kurba dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat yang ada haknya, haknya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Wal miskina kepada orang miskin, kepada orang miskin. Wa abnas sabili dan kepada orang yang dalam perjalanan. Wala tubazzir dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu tabziro secara boros. Ayat selanjutnya, inna sesungguhnya, innal mubazzirina kanu sesungguhnya para pemboros itu ikhwana saudara-saudara syayatin syaitan, wakana syaitanu dan setan itu lirabbihi kafuro dan sangat ingkar kepada Tuhannya. Kafuro itu kafir, ingkar kepada Tuhannya. Oke. Nah, silahkan dilihat dulu ayatnya selama 5 menit dan pahami juga terjemahannya, tidak boleh ada yang berbicara. Tidak ada yang berbicara ya, Nanda. Oke. Mari kita lihat dulu ayatnya. Silahkan. Nah, seperti kita lihat pada ayat sebelumnya, surah sebelumnya, Quran surah Al-Furqan ayat 67 dan juga Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Mari kita baca terjemahannya. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya, kepada orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, ayat selanjutnya, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, di sini di terjemahannya bisa kita lihat, ketika kita ingin bersedekah, ingin berinfak, ingin berzakat, kita dahulukan terlebih dahulu keluarga terdekat kita. Mengapa? Karena keluarga dekat itu adalah orang yang paling dekat sama kita, maka kita harus memperhatikan kesejahteraan dari keluarga kita terlebih dahulu, baru kita memperhatikan orang lain. Bu, keluarga dekat itu siapa saja? Nah, keluarga dekat itu seperti seperti keluarga dekat yang kekurangan. Nah, contohnya misalkan kita mempunyai tante atau saudara kita, sepupu kita, dia kekurangan gitu kan. Dia serba kekurangan hidupnya, maka lebih baik kita membantu saudara kita tadi. Bu, kenapa bukan orang miskin? Ya, karena dalam Al-Quran Allah sudah memerintahkan kita kepada kita bahwa ketika kita bersedekah lebih baik kita mendahulukan keluarga dekat kita, baru kepada orang lain. Nah, orang lainnya itu siapa aja, Bu? Nah, itu kepada orang miskin, orang yang berada dalam perjalanan, dan lain-lain. Dan juga di ayat ini, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, hal itu sangat tidak boleh anak-anak semuanya, karena seperti yang telah kita pelajari pada ayat sebelumnya, surah yang sebelumnya, pemboros itu orang yang kikir. Nah, kemudian orang yang kikir itu merupakan saudaranya setan pada ayat Al-Isra
ayat 27. Nah, kemudian juga kalau kita mau bersedekah, hendaklah sedekahnya itu kepada siapa dulu? Keluarga kita, baru orang miskin, baru orang yang dalam perjalanan. Nah, lanjut kepada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang sebuah hadis, yaitu hadis tentang menyantuni duafa. Oke, Ananda semuanya, mari kita perhatikan terlebih dahulu hadis di bawah ini, hadis di sini. Perhatikan terlebih dahulu ya. Nah, di hadis ini menceritakan bahwa ketika Hamad bin Zaid dari Ayub, dari Nafi dan Ibnu Umar, ia berkata, ketika ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan beliau bersabda, dan tangan yang di atas adalah tangan orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah ya. Kemudian bisa kita lihat di hadis ini bahwa tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Maknanya apa, Bu? Apa makna tangan yang di atas sama tangan yang di bawah itu? Jadi gini, tangan yang di atas adalah tangan orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah orang yang minta. Kenapa lebih baik tangan yang di atas pada tangan yang di bawah, Bu? Karena tangan yang di atas ini adalah tangan orang memberi, dan orang yang memberi, orang yang bersedekah itu, orang yang berzakat, berinfak itu lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta-minta. Nah, jadi diulangi lagi, tangan yang di atas itu adalah tangan orang yang memberi. Siapa yang memberi itu, Bu? Yang memberi itu adalah orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang berzakat. Nah, itu lebih baik tangannya daripada orang yang menerimanya, meminta. Kenapa orang yang memberi itu lebih baik? Karena pahala kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu pahalanya sangat besar apabila diiringi dengan keikhlasan hati, tanpa ada niat ria atau tanpa ada ingin dipuji manusia. Jadi untuk Ananda semuanya, lebih baik kita itu harus saling membantu satu sama lain tanpa membeda-bedakan manusia, karena Allah saja tidak pernah membedakan hambanya. Apa yang membedakan kita di depan Allah? Ketakwaan, keimanan. Itulah yang membedakan kita. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang mulia di sisi Allah, sedangkan orang yang jahat, orang yang tidak bertakwa, orang kafir itu di bawah kita, jauh dari Allah. Oke, Ananda semuanya, silahkan dihafalkan hadis serta ayat-ayat ini. Ibu tunggu dalam waktu 30 menit. Bagi yang bisa nyetor hari ini, itu nilainya 100. Kemudian minggu keduanya itu nilainya 90, minggu ketiga 80, minggu keempat 70. Jadi semakin cepat menghafalnya, semakin tinggi nilainya, oke? Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir, siapa yang sakit? Oke, mari kita doakan bagi teman-teman kita yang dalam keadaan tidak sehat. Semoga Allah angkatkan penyakitnya. Semoga Allah lancarkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu tunggu dalam waktu 30 menit. Bagi yang bisa menghafal ketiga-tiganya, Ibu kasih 100, oke? Kalau satu nggak apa-apa, tetap Ibu kasih 100, yang penting ada. Harus bisa menyetor ayat dan artinya, tidak boleh artinya saja atau ayatnya saja. Ibu mau semuanya, oke?
Di pertemuan ke-5 kita ulangan harian ya Nanda. Jangan lupa ingatkan ibu. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up. Okay, let's begin. Put your hands up. Put your hands up.